Evolusi Dewa Part 19. Dengan suara serak, cerita berlanjut. Yang Kaixian tenang dan kalem, berdiri di tengah badai, tetapi dia berjalan di tanah datar. Dia menghadapi para pahlawan sendirian, tetapi dia tidak takut. Siapapun dari orang-orang ini, jika mereka keluar, akan menjadi satu-satunya di dunia. Tetapi di matanya saat ini, mereka tampak biasa saja, hanya satu dari banyak orang. Sebaliknya, Yang Linbo, yang melihat sosok-sosok yang keluar dari kuil Wuwang, tidak dapat menahan rasa gugupnya. Ketika orang-orang ini muncul, itu berarti metode Master Xia terungkap lagi. Demikian pula, ini juga berarti ibunya akan segera muncul. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat sosok di sampingnya. Yang Longtu berdiri di dunianya yang berdarah, tetapi tampaknya hanya dia yang bisa merasakannya, dan dia tidak menarik perhatian orang lain. Dia benar-benar hanya memiliki pedang itu. Jika dia memotongnya dengan pedang itu, dia akan mati. Yang Linbo berkata, "Jangan khawatir, aku di sini, jadi kakekmu tidak perlu menghunus pedangnya. Lagi pula, orang-orang ini tidak layak mendapatkan pedang kakekmu. Lagi pula, mereka di sini bukan untuk kakekmu, tetapi untukmu." Yang Longtu menjawab. Mata Yang Linbo tenggelam. Untukku. Dia bingung. Apakah dia masih menjadi ancaman bagi mereka sekarang? Tentu saja, jangan lupa, kalian membawa kekuatan yang kubawa turun dari Gunung Tianduan. Yang disebut malapetaka pembunuhan hanyalah masalah masing-masing mengambil apa yang mereka butuhkan. Xia Tianzeng membutuhkan kekuatan itu untuk mewujudkan angan-angannya, dan kelompok di atas ingin membunuhku hanya karena aku begitu kuat sehingga mereka gelisah. Yang Longtu menjawab. Yang Linbo merenung. Namun pada saat ini, sebuah suara muncul, hanya mengonfirmasi apa yang dikatakan Yang Longtu. Jangan khawatir tentang Yang Kaixian, akan ada orang yang menghadapinya. Mengenai Yang Longtu, aku tentu punya cara untuk menahannya. Yang harus kau lakukan adalah menekan Yang Linbo. Suara Xia Tianzeng perlahan turun. Begitu suara itu turun, beberapa sosok langsung jatuh dari kehampaan tanpa ragu-ragu, mendekati Yang Linbo. Yang Kaixian sedikit mengernyit, tetapi tatapannya tertuju pada Yang Linbo sejenak, seolah-olah dia merasakan sesuatu, dan menarik kembali tatapannya. Muye Tianzun, orang-orangmu tidak mengambil tindakan. Makhluk surgawi yang hidup, aku tidak percaya kau bisa membiarkannya ada. Bahkan jika dia akan mati, tetapi pedangnya tidak terhunus, itu akan selalu menjadi ancaman bagimu. Xia Tianzeng berbicara lagi, tetapi matanya menatap ke atas ke dalam kehampaan. Saat dia berbicara, mata Yang Kaixian juga menatap ke atas ke dalam kehampaan. Swiss, kekosongan berfluktuasi, dan cahaya ilahi turun dari 9 langit, menyelimuti beberapa sosok. Mata Xia Tianzeng berkilat dingin, lalu matanya melihat sekeliling lagi. Yang Longtu, aku tahu kau ada di kehampaan. Jika kau tidak muncul, aku akan memaksamu untuk muncul. Wajah Xia Tianzeng garang dan terfokus di matanya, dan niat membunuh bergulir di matanya. Di satu sisi adalah ayahmu, dan di sisi lain adalah putramu. Aku ingin melihat apakah kau masih bisa menahan napas dan mengambil tindakan. Begitu. Suara itu jatuh, segel nasional Xia Agung di tangan Xia Tianzeng tiba-tiba bersinar lagi, dan gunung, sungai, matahari, dan bulan di bawahnya sekali lagi terhubung dengan lempengan batu di kehampaan. Langit dan bumi memiliki warna yang sama, cahaya ilahi tersebar, dan malam seperti siang. Terlebih lagi, ketika cahaya ilahi ini diselimuti, kehampaan di sekitarnya diselimuti olehnya, seolah-olah telah berubah menjadi jadi. Pedang di tangan Yang Kaixian juga diaktifkan pada saat ini dan bergetar hebat. Melihat ini, hati Yang Linbo bergetar hebat. Dia mengerti bahwa ini adalah Tuan Xia yang memaksa Yang Kai untuk menghunus pedangnya terlebih dahulu. Segel nasional Xia Agung miliknya adalah senjata jalan, dan jaring surgawi di kehampaan mungkin juga salah satunya. Pada saat ini, kedua kekuatan itu bergabung, seperti jaring langit dan bumi, bersinar ke segala arah, membentuk area putus asa, seperti penjara, menyelimuti seluruh gunung Wuwang dari atas ke bawah. Dan beberapa sosok di kehampaan juga bercokol di dekat jaring surgawi dunia. Mereka memegang pola ilahi di telapak tangan mereka dan tidak mengatakan apa-apa. Tetapi niat membunuh telah menyatu ke dalam dunia, dan aura membunuh menyelimuti dunia. Yang Kai berdiri dengan pedang di tangannya, tetapi ada sentuhan tekad di matanya yang keruh. Saat berikutnya, dia menyingkirkan pedang panjangnya Tuan Xia,
Anda yang mengendalikan segel nasional Xia Agung, Anda seharusnya tahu kekuatan senjata jalan. Bahkan jika saya memiliki kekuatan pedang jatuh dewa untuk sesaat, saya tetaplah seorang pria surgawi. Anda tidak berpikir mereka dapat memaksa saya untuk menghunus pedang, kan? Yang Kai berdiri sendiri di dunia, mengangguk dan bertanya. Kita harus mencoba untuk mengetahui apakah itu berhasil. Selain itu, saya tidak peduli apakah Anda hidup atau mati. Yang penting adalah Anda terkendali, itu sudah cukup. Xia Tianzeng menjawab. Yang Kaixian tidak berkata apa-apa lagi, tetapi menatap 9 langit kekosongan. Dalam keheningan, badannya bangkit dari tanah, seperti mencabut bawang dari tanah kering. Pada saat yang sama, di samping prasasti batu besar, beberapa sosok juga bergerak keluar, dengan pola ilahi yang tak berujung bersinar terang, menyinari dunia dengan indah. Ledakan. Dalam sekejap, pertempuran di kehampaan dimulai. Lapisan pola dewa menari liar di langit, dan kemanapun mereka lewat, lautan awan berjatuhan dan meledak di kehampaan. Raungan itu seperti guntur yang meledak di langit, mengejutkan. Pemandangan itu seolah-olah langit tertusuk, sangat menakutkan. Yang Lin Bo juga melihat ke atas. Matanya telah mengalami baptisan dari 2 energi dewa dan iblis, dan dapat melihat melalui ilusi. Tetapi pada saat ini, dia tidak dapat menangkapnya. Dia hanya bisa melihat punggung tua menghantam langit, mengguncang 8 arah dengan satu pukulan demi satu, bertarung sendirian. Pola dewa menjalin langit dan bumi, berubah menjadi lautan cahaya dewa. Setiap bayangan tinju yang berkedip-kedip memiliki kekuatan untuk menggerakkan langit dan bumi. Tetapi semakin banyak hal ini terjadi, semakin khawatir Yang Lin Bo. Apa yang dikatakan Yang Kaixian sebelumnya juga terus bergema di benaknya. Untuk pertama kalinya, dia tidak ingin lelaki tua ini mendapat masalah. Pada saat ini, Ye Yuseng, Qi Shengdao dan yang lainnya juga mendekatinya. Pupil mata Yang Lin Bo menyusut dan dia menarik pikirannya. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, napas yang sangat ganas tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Terkejut, badan fisiknya dan dunia tampaknya runtuh pada saat ini. Namun, dia masih menstabilkannya dengan paksa dan memandang mereka dengan acuh tak acuh. Aura orang-orang ini sangat kuat, dan mereka sama sekali bukan pola ilahi biasa. Terutama Ye Yuseng, yang menganut cara prajurit dan bertugas membunuh. Aura pembunuh telah lama terukir di tulangnya. Sekarang hanya matanya yang menutupi darah Yang Lin Bo. Bunuh makhluk abadi keluarga Yeku, lalu bayar dengan nyawamu. Ye Yuseng merendahkan suaranya, seperti binatang buas yang mengaum, dengan kekeruhan dan niat membunuh yang melonjak. Begitu suaranya jatuh, matanya tiba-tiba meledak dengan kilatan darah, langsung mendekati Yang Lin Bo. Ledakan. Pada saat ini, dia sepertinya melihat lautan darah, hutan belantara mahiat, dan lautan berdarah, seperti api penyucian. Pemandangan seperti itu langsung membingungkan pikirannya dan membuat jiwanya terasa dingin. Meskipun itu tidak ada bandingannya dengan pembantaian mutlak generasi pertama bagaimanapun juga menyajikan gambaran, sementara apa yang ditunjukkan Ye Yuseng saat ini adalah semacam tekanan jiwa, yang lebih nyata. Dalam sekejap, darah dan energinya bergetar dan langsung runtuh. Bahkan sosoknya meledak kembali pada saat ini, dan Yang Lin Boger mengikuti dari dekat di belakang, dan tidak berhenti sampai beberapa kaki kemudian. Dentang. Pada saat ini, suara tentara berat menghantam tanah terdengar. Kemudian Ye Yuseng melihat kapak panjang di tangannya berdiri di tanah. Engah. Di bawah keterkejutan ini, Yang Lin Bo merasa bahwa organ dalamnya terkena dampak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Hal yang sama berlaku untuk Yang Lin Boger. Dia sudah terluka, dan bahkan jika kultivasinya telah menembus pola dewa di Gunung Tianduan, masih tak tertahankan untuk menghadapi napas ini saat ini. Qi Shengdao dan yang lainnya tidak bergerak. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh Yang Lin Bo memang mengejutkan mereka, tetapi di depan Ye Yuseng, mereka tidak berpikir bahwa Yang Lin Bo memiliki kemungkinan untuk berbalik. Bagaimanapun, dia memiliki identitas lain. Dewa Perang Xia Agung. Dia telah bertempur di medan perang selama beberapa dekade dan tidak pernah dikalahkan dalam ribuan pertempuran. Baru setelah Yang Longtu dengan marah membunuh keluarga Yang, dia mundur ke kota kekaisaran. Perseteruan antara kedua keluarga telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan tidak ada kemungkinan kedua kecuali hidup dan mati. Oleh karena itu, tanpa perlindungan Yang Kaixian,
Yang Lin Bo tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika Ye Yuseng menyerang. Di sisi lain, Yang Lin Bo tidak mengatakan apa-apa saat ini. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu masih ingin mencoba? Jika tidak, pergilah sekarang, aku akan mengurus sisanya. Sebagai ayahmu, aku belum melakukan apapun untukmu selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa memberimu banyak, tetapi kali ini, aku akan menutupinya. Suara Yang Long Tu terdengar di telinga Yang Lin Bo lagi. Tidak perlu. Yang Lin Bo menolak dengan tegas, bahkan tanpa berpikir, dan memberikan jawabannya secara langsung. Ini adalah kekeraskepalaan terakhir Yang Lin Bo. Dia telah bekerja keras begitu lama, hanya untuk hari ini. Jika dia mundur tanpa perlawanan, apa arti hatinya? Keberaniannya sendiri mungkin tidak mengubah apapun. Namun, caranya adalah dengan mengumpulkan hati yang tak terkalahkan. Jika dia mundur tanpa perlawanan, itu hanya akan membuat hati Taoismenya kabur. Dia bisa mengalahkan musuhnya, tetapi dia tidak bisa menghindari pertempuran. Apa yang ada di hatinya adalah untuk menghadapi semua pedang dan darah. Yang Long Tu tertegun sejenak, dan berkata, terserah kamu. Karena kamu telah membuat keputusan, aku tidak akan ikut campur, aku juga tidak akan membantumu. Jika dia cukup kuat, bunuh saja dia. Begitu suara itu berakhir, sosok Yang Long Tu berangsur-angsur menghilang, seolah-olah dia tidak pernah muncul. Satu-satunya hal yang dapat dibuktikan adalah bahwa dia telah membawa pergi Yang Lin Boger. Dan perubahan seperti itu juga membuat mata Ye Yuseng dan yang lainnya bergerak. Yang Long Tu, suara Ye Yuseng menjadi lebih dingin. Qi Sengdao dan yang lainnya tiba-tiba menjadi waspada. Ini adalah satu-satunya kemungkinan saat ini. Hanya Yang Long Tu yang dapat membawa seseorang pergi dari mereka secara diam-diam. Namun, yang membuat mereka bingung adalah bahwa dia benar-benar meninggalkan Yang Lin Bo di sini. Namun, Ye Yuseng tiba-tiba mensibir, menarik. Apakah keluarga yang benar-benar berpikir mereka dapat membalikkan keadaan? Seorang junior benar-benar ingin melawanku. Suaranya dingin. Ketika dia melihat semangat juang di mata Yang Lin Bo saat ini, dia sudah mengerti. Pasti Yang Lin Bo ingin bertarung, jadi adegan ini akan muncul. Bagaimana kamu bisa tahu jika kamu tidak mencoba? Bagaimanapun, kamu hanya kuat, bukan tak terkalahkan. Yang Lin Bo menjawab, dan semangat juang di matanya menyala lagi. Kemudian, dalam sekejap, benih Buddha yang berubah dari Wanlai Body muncul di telapak tangannya. Dengan bodi di tangan, badannya mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjiang, daging dan tanah, darah dan alam semesta juga meletus, dan dalam sekejap mata, menyebar hingga puluhan kaki lagi, mengguncang dunia. Ini adalah kartu truf yang ingin dia lawan. Sejak dia baru saja mendapatkan benih Buddha, Dao Ye berkata bahwa itu akan berguna baginya, dan dia sudah merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Ini adalah harta karun ilahi sejati yang dapat membuat orang pulih dalam sekejap. Wajah Ye Yuseng menjadi semakin suram, tetapi segera digantikan oleh niat membunuh. Benih Buddha Wanlai, itu hal yang baik, tapi, jadi apa? Aku tak terkalahkan di bawah langit, bagaimana mungkin aku hanya berbicara? Ye Yuseng berteriak dengan marah, dan kemudian wajah tuanya tiba-tiba memancarkan niat membunuh. Ledakan. Saat berikutnya, darah di badannya tiba-tiba meletus. Dengan dia sebagai pusatnya, itu menyebar lapis demi lapis, menutupi langit setinggi 100 kaki dalam sekejap, membentuk dunianya sendiri. Darahnya juga sangat kuat. Saat itu diaduk, itu langsung berubah menjadi medan perang, lautan darah, dan pembunuhan di seluruh langit. Qi Sengdao dan yang lainnya juga mundur pada saat ini dan membiarkan medan perang keluar. Wajah Yang Lin Bo mengembun. Lapangan seni bela diri. Dia bingung. Tidak, itu adalah jalan perang. Dia mengolah jalan perang untuk membunuh, dan sekarang roh jahat jalan perang telah menjadi medan perangnya sendiri. Ini adalah wilayah jalan perangnya. Guru Tao menjawab. Yang Lin Bo, kali ini sulit. Kultivasinya lebih tinggi darimu, dan badan fisiknya juga berada di alam tanda ilahi. Meskipun dia sudah tua, darahnya masih sekuat naga, jauh melampaui milikmu. Kamu ingin menang? Pada dasarnya tidak mungkin. Guru Tao melanjutkan. Yang Lin Bo acuh tak acuh dan tidak bisa berkata-kata. Dalam napas ini, saat medan perang jalan perang muncul di kehampaan, kegelapan di langit berubah menjadi berdarah. Dan kengerian itu penuh dengan pembunuhan. Dalam napas ini,
dunia fisik Yang Linbo juga ditekan dan menyusut beberapa kali. Jika bukan karena suplemen benih Buddha Wanlai, saya khawatir itu akan hancur. Ini adalah celah yang mutlak. Seperti yang dikatakan Dao Ye, Ye Yuseng jauh lebih kuat darinya dalam hal kultivasi dan kekuatan fisik. Untuk sesaat, Yang Linbo merasa tidak berdaya. Namun, dia tidak menyesalinya. Bahkan jika itu terjadi lagi, dia akan bertarung. Dia mungkin mati dalam pertempuran, tetapi jika dia tidak bertarung, dia akan mati. Dengan pemikiran ini, matanya menjadi tegas lagi, dan dia bertanya dalam hatinya, Dao Ye, aku tidak membutuhkanmu untuk membantuku. Namun, sekarang, aku harus membawa monumen takdir ketiga. Kata Yang Linbo. Tidak, kultivasimu tidak cukup untuk menghancurkan tungku. Jika kamu memaksakan diri untuk membawanya, badanmu mungkin akan meledak. Dao Ye dengan tegas menolak. Dia tidak akan membantu Yang Linbo, tetapi dia tidak ingin melihat Yang Linbo mati. Aku tidak punya pilihan. Aku tidak bisa mundur dalam pertempuran ini. Yang Linbo menjawab. Dao Ye terdiam. Dia paling mengenal Yang Linbo. Yang Linbo memiliki tekadnya sendiri, murni seperti darah, dan dia mengolah jalan yang tak terkalahkan. Jika dia mundur, itu sama saja dengan menyangkal diri sendiri, dan hati Taoisme akan menjadi jahat. Belum lagi membawa takdir, bahkan ingin melangkah lebih jauh di jalan kultivasi pun mustahil. Kamu masih punya cara lain, menerobos tungku. Dao Ye menjawab setelah beberapa saat. Tetapi itu sangat berbahaya, dan kamu harus melewati batas antara hidup dan mati. Jika kamu bisa melewatinya, aku akan menempa prasasti batu takdir untukmu, dan itu juga akan menjadi tungku pertamamu. Kata Dao Ye. Saat ini, Dao Ye tidak banyak bicara. Kalau begitu, ayo. Yang Linbo bahkan lebih langsung. Dia tidak punya jalan keluar, jadi dia hanya bisa turun ke satu arah. Baiklah, kalau begitu bertarunglah. Dao Ye menjawab, dan kemudian terdiam. Pertukaran antara keduanya terjadi dalam sekejap. Di lapangan, momentum Ye Yuseng juga naik ke puncak, dan darah yang ganas tampak seperti naga kuno. Meskipun tua, ia masih memiliki kengerian langit dan bumi yang bergejolak. Geser, Ye Yuseng mengangkat kapak panjang di tangannya. Aku telah membunuh banyak orang dalam hidupku dan dikenal sebagai dewa perang Xia yang agung. Hari ini, aku akan membunuhmu sebagai pertempuran terakhirku. Ye Yuseng berkata, mengangkat tangannya dan menjabatnya, dan menebas dengan gerakan menyapu. Ledakan. Dengan satu pukulan, medan perang di belakangnya berubah menjadi dunia pembunuhan, menyebar ke bawah dalam sekejap, seolah-olah pukulan ini tidak dilakukan olehnya sendiri, tetapi oleh pembunuhan para pahlawan yang tak terhitung jumlahnya di medan militernya yang padat. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh gunung Wuang kembali bergejolak, kekosongan retak, dan puncak setinggi 10.000 kaki mulai riyuntuh. Pada saat ini, banyak mata juga terfokus di sini. Luo Yitian, 3 saudara laki-laki dari keluarga Zhao, Ao Lai, Zhao Wuji dan yang lainnya, semuanya memiliki kekhawatiran di mata mereka. Namun, Sekte Tao dan Buddha, serta Kiseng Dao dan yang lainnya, semuanya tampak santai dan menunjukkan sikap lega. Kekuatan seperti itu membuat mereka semua merasa takut. Bahkan alam tanda ilahi mungkin harus menderita dendam, belum lagi Yang Linbo saat ini. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, ekspresi di mata mereka telah menjelaskan semuanya. Pada saat ini, Yang Linbo adalah orang mati di mata mereka. Tetapi ketika mereka berpikir bahwa Yang Linbo akan mati, tangan Yang Linbo tiba-tiba berubah menjadi pedang panjang lainnya. Kemudian sesaat kemudian, sebuah pedang menebas. Saat Yang Linbo menebas dengan pedang ini, ekspresi di wajah mereka juga mengeras. Dalam keheranan, dengan ketidakpercayaan. Dalam gambar, pedang Yang Linbo benar-benar memblokir serangan Ye Yuseng. Tidak hanya itu, bahkan memotong medan perang Ye Yuseng, dan memaksa Ye Yuseng mundur beberapa kaki. Untuk sesaat, ekspresi mereka menjadi sangat rumit. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Ye Yuseng, yang dikenal sebagai yang tak terkalahkan di bawah langit, benar-benar dipaksa kembali oleh Yang Linbo. Pedang Yang Linbo melampaui ekspektasi semua orang. Tidak seorang pun tahu seberapa kuat Ye Yuseng. Karena semua orang yang bertarung dengannya meninggal di bawah pembunuhannya di medan perang dan berubah menjadi kekuatan militernya.
Namun, menjadi layak atas 4 kata Dewa Perang Xia Agung sudah menjelaskan semuanya. Itulah sebabnya mereka bahkan lebih terkejut karena dipaksa mundur oleh pedang Yang Linbo. Itu pedang itu. Tiba-tiba, sebuah suara muncul di tempat Sekte Tao dan Buddha berkumpul. Orang yang berbicara adalah lelaki tua dari prefektur Yingtian yang telah lolos dari kemah Teihan. Dengan pedang inilah Yang Linbo membunuh Shen Wen di kota Naga Changlan dalam hitungan detik. Adegan itu masih terukir di hati mereka. Demikian pula, bahkan mata ketiga saudara laki-laki dari keluarga Zhao penuh dengan keterkejutan. Tetapi lebih karena pedang di tangan Yang Linbo. Pedang macam apa ini? Tenggorokan Zhao Sanhe bergerak, dan matanya menunjukkan rasa hormat. Dia berlatih ilmu pedang, jadi dia bisa merasakan keistimewaan pedang ini. Mungkinkah ini, pedang salah satu orang dalam gambar yang kita lihat? Zhao Changqiong berkata ragu-ragu. Aku tidak tahu, tetapi aku bisa merasakan bahwa jika Yang Linbo menerobos ke Tungku, memegang pedang ini, akan ada 4 orang yang tak terkalahkan di dunia. Zhao Qiankun berkata perlahan, pedang itu luar biasa karena orangnya. Dan pedang ini pernah diberi makna yang sangat besar, dan kekuatan yang dibawanya juga luar biasa. Tetapi ketika dia selesai berbicara, dia langsung disambut dengan 2 putaran mata. Bos, waktu telah berubah. Sudah waktunya untuk bangun dari mimpi 3 orang yang tak terkalahkan. Ya, bos, di era ini, jika benar-benar ada orang yang tak terkalahkan, itu hanya di keluarga Yang. Kedua orang itu berbicara satu demi satu. Bang! Namun, saat mereka baru saja selesai berbicara, sebuah tamparan mendarat di kepala mereka. Apa, aku sudah jatuh ke dalam kebejatan dan menganggap diriku sebagai orang keempat, dan kalian masih belum puas. Kalian tidak akan puas sampai keluarga Zhao Ku diusir. Zhao Qiankun mendengus dingin. Mereka berdua, di bawah, badan Ye Yuseng menjadi stabil. Ada kilatan keterkejutan di matanya. Lalu ada ketakutan di pupil matanya. Dia mengolah cara membunuh dan telah memadatkan medan perang pembunuhan. Dia bahkan lebih peka terhadap penangkapan niat membunuh. Pada saat ini, pedang Yang Linbo, niat membunuh yang melonjak, mengejutkannya. Jika medan perang cara membunuhnya membantai jutaan orang, maka pedang ini telah membunuh di seluruh dunia. Qi Shengdao dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Pedang ini memberi mereka bahaya hidup dan mati. Tiba-tiba, beberapa orang saling memandang, dan niat membunuh mereka menjadi lebih berat. Di kuil Wuwang, Xia Tiansheng, yang masih memegang segel nasional Xia Agung di tangannya, tiba-tiba mengecilkan pupil matanya, lalu matanya menjadi fanatik. Apakah ini juga kekuatan yang dibawa Yang Longtu kepadamu? Dia merasakan bahwa pedang ini luar biasa. Mampu memaksa Ye Yuseng kembali dengan kekuatan bawaan adalah hal luar biasa yang terbesar, dan itu semua ada di pedang ini. Tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa dia salah kali ini? Karena bahkan Yang Longtu, yang melihat pedang Yang Linbo saat ini, terdiam. Jika aku tahu bahwa kekuatan ini begitu kuat, aku seharusnya membawanya di punggungku sejak awal. Sekarang aku telah memberikannya kepada anak ini. Bagaimana jika dia lebih kuat dariku di masa depan? Yang Longtu berbisik pada dirinya sendiri. Paman San, apakah kamu tahu asal-usul pedang Xiaolin? Yang Lin Boger bertanya. Yang Longtu mengangguk, aku tahu, itu adalah kekuatan yang sangat kuat, diwariskan selama 3 generasi. Tetapi kakekmu tidak tahan, dan pamanmu tidak menginginkannya, jadi aku membiarkan Yang Lin Bo mewarisinya. Yang Lin Boger, dia kurang lebih percaya bahwa kakeknya tidak sanggup menanggungnya. Tapi apakah kau serius tidak menginginkannya? Jika kau benar-benar tidak menginginkannya, mengapa kau mengatakannya sekarang? Paman San, kekuatan macam apa ini? Awalnya, aku merasa latihan Xiaolin tidak bisa dijelaskan. Dia mengatakan bahwa kekuatan yang kau tinggalkan di badannya sedang bangkit. Awalnya, kupikir itu masuk akal, tetapi kemudian, dia sangat di luar jangkauan. Tidak masuk akal, dan begitu kuat sehingga dia tampak keluar dari aturan. Kata Yang Lin Boger. Yang Lin Bo baru berlatih selama 5 bulan. Bagi orang biasa, dianggap jenius jika bisa berlatih ke alam gajah naga. Namun, Yang Lin Bo melanggar aturan lama dan melatih badan fisiknya ke Tungku, dan bahkan membangkitkan alam seni bela diri. Kultivasi Suan Dao-nya juga menembus ke tingkat bawaan, dan dia juga memiliki Dao pedang, dan bahkan memiliki gerakan membunuh dari pola dewa pembunuh horizontal, yang tidak sesuai dengan latihan yang dia ketahui.
Yang Longtu tersenyum dan berkata, yang tertinggi. Yang Lin Boger terkejut, lalu menatap Yang Linbo. Dia tidak peduli kekuatan macam apa ini. Sebaliknya, dia lebih peduli tentang bagaimana Yang Linbo akan melewati masa kini. Bisakah kekuatan ini menghentikan mereka? Tanyanya, memegang pedang Changlan erat-erat di tangannya. Aku tidak tahu, tetapi itu tidak masalah. Aku akan mengambil tindakan. Sekarang tergantung seberapa jauh dia bisa melangkah. Yang Longtu berkata dengan tenang. Dia telah bertanya kepada Yang Linbo tentang pikirannya, dan ini adalah pilihan yang dia buat. Dia tentu saja tidak akan melihat Yang Linbo jatuh ke dalam krisis di depannya, tetapi dia juga ingin melihat seberapa jauh Yang Linbo bisa melangkah. Di bawah, Yang Linbo berdiri dengan pedang. Dia memotong kekuatan Ye Yuseng dengan satu pedang, tetapi tidak ada kegembiraan di matanya. Karena pedang ini dapat membunuh tanda ilahi dalam hitungan detik. Namun saat ini, itu hanya memaksa Ye Yuseng mundur. Sepertinya celah antara alam tanda ilahi seperti langit dan bumi. Beberapa orang mati dengan satu pedang, sementara yang lain dapat menahan pedang ini. Hati Yang Linbo serius. Selain itu, dia tidak lagi sama seperti saat dia berada di kota Naga Changlan. Badannya telah dibentuk kembali dan telah mengumpulkan waktu. Selain itu, setelah kekuatan abadi menembus pembuluh darahnya yang abadi, kultivasinya kini telah melonjak ke tingkat ke-10 dari alam bawaan, dan dia hanya selangkah lagi dari alam tungku. Namun meskipun demikian, pedang ini tetap menghilang, dan hanya memaksa Ye Yuseng mundur beberapa kaki. Ini bukan kekuatanmu. Setiap pedang yang kau serang akan melahap darah dan kekuatan spiritualmu sendiri. Berapa banyak pedang yang bisa kau serang sekarang? Ye Yuseng menatap ke depan dan berbicara perlahan. Seketika, auranya berayun lagi, dan pembunuhan militer kembali menguasai. Yang Linbo merenung dan melirik benih Buddha di telapak tangannya. Lambat laun, matanya mulai menggila. Karena ini antara hidup dan mati, mari kita menggila lagi. Tanpa ragu, pedang generasi pertama berayun di tangannya dan menebas lagi. Wus, cahaya pedang bersiul, terbungkus dalam darah dan guntur yang tak terbatas, seolah membaptis dunia, melintasi kehampaan. Hanya dalam sekejap, ia bertabrakan dengan pembunuhan militer yang menguasai. Ledakan. Kali ini meledak lebih keras, guntur merobek kegelapan, menenggelamkan warna merah tua, dan medan perang militer juga tertusuk oleh guntur. Dan kemudian dalam sekejap, cahaya pedang jatuh, membelah medan perang militer Ye Yuseng, dan roh jahat yang menggelinding meledak dan berguling-guling di antara langit dan bumi. Dan di bawah pedang ini, wajah Ye Yuseng juga menjadi malu. Dia memegang kapak dengan kedua tangan, dan pola-pola ilahi di atasnya berkedip-kedip, memantulkan cahaya ilahi pada baju besi hitamnya. Namun meski begitu, badannya terus mundur. Baru setelah dia berhenti puluhan kaki. Pada saat ini, dia tidak lagi tenang seperti sebelumnya, dengan darah menggantung di sudut mulutnya dan rambut abu-abunya berantakan dan berserakan di depannya. Bahkan tangan yang memegang kapak itu terus bergetar, dan darah terus mengalir dari mulut harimau itu. Bagaimana mungkin? Dia meraung, darahnya kacau, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Pada saat yang sama, mata setiap orang yang melihat pemandangan ini berubah tanpa sadar. Tampaknya hal yang mustahil telah terjadi. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa Yang Linbo dapat membalikkan keadaan di Tiangang dan memecahkan kebuntuan dengan pedang. Jubah pembunuh naga Yang Linbo berubah menjadi merah darah, dan dia menopang dirinya di tanah dengan pedang panjangnya. Namun, darah ini adalah darahnya sendiri. Pedang generasi pertama sangat kuat, tetapi harga yang harus dia bayar lebih besar. Terutama pedang kedua, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menebas pedang ini. Meskipun dia melukai Ye Yuseng, dia juga menderita dengan sangat mencengangkan. Pada saat ini, badannya terkoyak dan hampir runtuh, dan darah terus mengalir keluar, darah dan energi di dunia meredup seketika, dan darah serta energi di badannya mengering dalam sekejap. Di Dantian, danau guntur mengering, hanya menyisakan beberapa kilatan petir gratis, dan seluruh Dantian dilahap. Harus dikatakan bahwa harga ini terlalu tragis. Dalam kehampaan, badan Yang Linbo bergetar, dan niat membunuh yang kuat terpancar darinya. Jangan khawatir, bocah itu bukan orang yang impulsif. Karena dia ingin melakukannya, mungkin dia bisa memberi kita kejutan. Di samping, Yang Longtu menghentikan Yang Linbo.
Dia secara alami khawatir tentang Yang Linbo, tetapi dia ingin mengambil risiko. Dia selalu merasa bahwa Yang Linbo tidak boleh berhenti membawa kekuatan semacam itu. Paman ketiga, Xiaolin tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Yang Linbo berjuang, mencoba melepaskan diri dari halangan Yang Longtu. Tetapi Yang Longtu menggelengkan kepalanya dengan lembut, "Tidak. Ingat ketika aku membawanya ke Gunung Tianduan." Yang Longtu mengingatkan. Yang Linbo menatap Yang Longtu dengan kebingungan di matanya. Dia secara alami tahu bahwa Yang Linbo berada di ambang kematian sebelumnya, dan Yang Longtu lah yang membawanya ke kedalaman Gunung Tianduan. Setelah kembali, Yang Linbo aman dan sehat. Dia tidak tahu apa yang dialami Yang Linbo, tetapi itu pasti takdir yang mengejutkan yang memungkinkannya lolos dari kematian. Kekuatan semacam itu, dia tidak pernah benar-benar terbangun. Yang Longtu melanjutkan. Ketika Yang Linbo mendengarnya, dia tiba-tiba mengerti dan memaksa dirinya untuk tenang. Luo Yitian di samping juga menekan niat membunuhnya, melirik Yang Longtu, dan menjadi tenang. Tetapi tidak jauh di belakangnya, Wu Wang Budis bingung. Dia tidak bisa melihat Yang Longtu, jadi dia tentu saja tidak bisa mengerti mengapa mereka berdua memiliki niat membunuh, tetapi kemudian menjadi tenang. Di bawah, mata Yang Linbo penuh dengan semangat juang. Meskipun serangan balik yang dideritanya dari pedang ini bahkan lebih parah dan dia terluka parah, dia masih tampak tak terkalahkan. Dentang, Ye Yuseng mengangkat kapak panjang di tangannya lagi, mengguncang tanah dengan keras. Kapak panjang itu mengguncang tanah, dan kekuatan dahsyat menyebar dari tanah, dan akhirnya sebuah retakan muncul, yang menyebar puluhan kaki dalam sekejap dan mendekati Yang Linbo. Mata Yang Linbo bergerak, dan dia tiba-tiba berdiri, mengerahkan kekuatan pada kakinya, dan mulai mundur dengan eksplosif. Ledakan, sebuah raungan muncul, dan asap tebal mengepul, mengamuk di lapangan. Saat asap dan debu mengepul, sosok Ye Yuseng bergerak lagi dalam sekejap. Dia menghunus kapak panjang, dan asap dan debu yang mengepul di depannya menghilang seketika. Dan sosoknya juga melintasi kehampaan pada saat ini, dan kapak panjang itu melonjak dengan cahaya dingin, dan medan perang jalur militer juga mengembun dalam kehampaan di sekitarnya, dan suara teriakan dan pembunuhan yang membumbung ke langit mengembun, dan roh pembunuh itu luar biasa. Dan momen ini juga menarik perhatian semua orang lagi. Kali ini, Ye Yuseng juga benar-benar menunjukkan kekuatan pamungkas dari cara membunuh militer, seolah-olah dia telah membawa medan perang ke dalam kenyataan, dan auranya sendiri menakutkan. Pada saat ini, semua orang memiliki pikiran dalam benak mereka. Yaitu, kecuali Yang Linbo dapat menghunus pedang lagi, dia pasti akan mati. Pada saat ini, bahkan Yang Kaixian, yang sedang melawan 8 orang sendirian di kehampaan, berhenti dan kehilangan akal sehatnya. 8 orang itu memanfaatkan kesempatan itu dan menyerangnya. Ledakan, sosok Yang Kaixian meledak kembali ribuan kaki dalam kehampaan, dan kemudian dia dipaksa untuk stabil, tetapi dadanya tampak terkoyak, seolah-olah dibakar oleh pola ilahi, dan daging serta darahnya terkoyak, yang mengejutkan. Tetapi dia mengabaikannya dan hanya melihat ke bawah. Pada saat ini, mata Yang Linbo juga terbakar oleh kegilaan. Melihat sosok yang membunuhnya, dia mengangkat pedang di tangannya lagi, dan matanya setegas besi. Dia tidak bergerak sampai kegilaan yang membara itu benar-benar tenggelam. Namun selama gerakan ini, benih Buddha Wanlai di telapak tangannya tiba-tiba runtuh. Kemudian, seberkas cahaya Buddha mencapai langit dan menyelimuti badannya. Dalam sekejap, dua kekuatan yang sangat berlawanan bertabrakan di kehampaan. Di satu sisi adalah cahaya Buddha, dan di sisi lain adalah pembantaian berdarah. Pada saat kedua kekuatan bertabrakan, napas kehancuran tiba-tiba meletus di antara langit dan bumi. Gemuruh, kehampaan itu terbuka lapis demi lapis. Bahkan jika Gunung Wuang dilindungi oleh formasi, ia tidak dapat lolos dari nasib runtuh. Puncak setinggi 10.000 kaki langsung retak, dan beberapa kaki puing jatuh dari kehampaan ke bumi, seperti bencana alam. Pada saat ini, wajah Qi Shengdao dan yang lainnya juga tiba-tiba berubah. Meskipun mereka semua berada di alam tanda dewa, mereka tidak berani bersikap sombong ketika menghadapi dampak kekuatan semacam ini, dan mereka semua mundur. Namun, ekspresi di wajah mereka menjadi semakin serius. Entah mengapa, sebuah perasaan tiba-tiba muncul di hati mereka. Itu adalah Yang Linbo, masih hidup. Dan pada saat sosok mereka mundur, kedua kekuatan di depan mereka mulai stabil.
Mereka berada dalam kebuntuan dan konfrontasi dimulai lagi. Yah, seorang pemuda dari keluarga yang sungguh mengejutkan bahwa kamu dapat memaksaku sejauh ini. Namun, semakin kamu melakukannya, semakin kamu pantas mati. Ye Yuseng benar-benar marah. Dia kehilangan seluruh wajahnya di bawah dua pedang, dan sekarang dia ditahan oleh kekuatan Yang Linbo, yang membuatnya marah. Namun yang lebih penting, dia memiliki ilusi di dalam hatinya bahwa dia mungkin tidak dapat membunuh Yang Linbo hari ini. Dan jika Yang Linbo tidak mati hari ini, dia akan menjadi masalah besar yang akan mengguncang dunia. Pada saat itu, keluarga Ye pasti akan menanggung beban dan dimusnahkan antara langit dan bumi. Dia sama sekali tidak ingin menerima hasil itu. Dan satu-satunya kemungkinan untuk membalikkannya adalah dengan membunuh Yang Linbo dan membiarkan 3 generasi keluarga Yang mati di bawah malapetaka pembunuhan. Yang Linbo terdiam dan tidak menanggapi. Pada saat ini, dia menggunakan kekuatan benih Buddha Wanlai untuk pedang ini. Tetapi kekuatan ini tidak sesederhana itu. Pada saat ini, dia bisa merasakan seolah-olah ada sesuatu yang mengalir ke dalam jiwanya dan berakar di dalamnya. Perasaan itu sangat aneh, tetapi saat ini dia sedang dalam pertempuran, dan dia tidak punya waktu untuk mempedulikannya, dan dia tidak bisa merasakan kekuatan macam apa itu. Selain itu, saat ini, di bawah cahaya Buddha, badannya juga berubah. Luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Meskipun kekuatan yang dikonsumsi sebelumnya belum dipulihkan, tampaknya telah memicu kekuatan jenis lain. Kekuatan abadi. Pada saat ini, pembuluh darahnya yang abadi melonjak, dan kekuatan abadi mulai berputar-putar di anggota badan dan tulangnya, dan bahkan menembus ke dalam tulang dan darahnya. Tuan Dao, apa yang terjadi? Yang Linbo bertanya dengan linglung. Pada saat ini, kekuatan benih Buddha belum hilang, dan dia bisa menemui jalan buntu dengan kekuatan Ye Yuseng, jadi dia memiliki energi untuk meminta jawaban. Keberuntungan, jawab Taois itu. Harus kukatakan, aku bahkan meragukan apakah kau memang diberkahi secara khusus. Awalnya, aku memintamu untuk menerima benih Buddha agar dapat memicu kekuatan Buddha dalam diri dewa itu di masa depan. Namun, aku tidak menyangka bahwa takdir akan mengaktifkan kekuatan abadi dalam badanmu. Pendeta Tao itu melanjutkan. Yang Linbo mengerutkan kening, mencerna apa yang dikatakan Dao Ye. Namun, sebelum dia sempat memikirkannya, Dao Ye berkata, namun, itu tepat. Dengan kekuatan keabadian sebagai pemandu, itu sudah cukup bagimu untuk melangkah lebih jauh. Mata Yang Linbo berbinar gembira. Dia secara alami tahu apa yang dimaksud Dao Ye dengan melangkah lebih jauh. Bersiaplah, aku akan menempa prasasti takdir untukmu. Dao Ye tidak banyak bicara, tetapi mulai bertindak secara langsung. Yang Linbo sangat bersemangat. Alam Tungku. Jika dia dapat memasuki Tungku saat ini, dia akan mampu menanggung beban takdir lagi. Pada saat itu, baik badan fisik maupun kultivasinya akan mengalami transformasi yang menantang surga. Pada saat itu, di bawah malapetaka yang mematikan ini, dapatkah dia mengubah segalanya? Di atas kehampaan, senyum yang tak dapat dijelaskan muncul di bibir Yang Longtu. Lihat, aku sudah bilang padamu bahwa dia mungkin bisa mengejutkan kita. Dia berbisik. Namun, hanya Yang Linboger dan Luo Yitian yang bisa mendengar suaranya. Mereka berdua juga menatapnya, pikiran mereka terfokus pada Yang Linbo. Sebaliknya, Wu Wang, murid Buddha di belakangnya, mendesah pelan, Amitabha, sepertinya dia benar-benar memiliki hubungan yang dalam dengan agama Buddha. Bahkan Buddha Wanlai bersedia menghalangi bencana untuknya. Ketika dia menyerahkan benih Buddha kepada Yang Linbo, dia tidak pernah menyangka bahwa benih itu akan merespons secepat itu. Hanya dalam sekejap, sebab dan akibat telah terwujud. Namun, dia tidak merasa enggan. Agama Buddha mengembangkan sebab dan akibat. Mungkin sumber benih Buddha yang dipadatkan oleh Wanlai Bodhi adalah untuk melindungi Yang Linbo dari bencana. Namun saat suaranya jatuh, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Karena di depannya, sosok Yang Longtu perlahan muncul. Jika tidak ada asal-usul, mungkin setelah hari ini, tidak akan ada kuil Wuwang di dunia. Dengan apa yang dilakukan kuil Wuwang di masa lalu, tidak akan cukup untuk menghancurkannya 10 kali. Yang Longtu berkata dengan lembut. Buddha Wuwang tercengang. Kemudian dia memikirkan apa yang dia katakan ketika dia menyerahkan benih Buddha kepada Yang Linbo. Benih Buddha ini,
akan diserahkan kepada seseorang yang dapat membawa keputusasaan ke kuil Wuwang. Sekarang kata-kata Yang Long Tu membuatnya mengerti. Ini adalah penebusan dosa kuil Wuwang. Dalam keheningan, dia menatap Yang Kaixian yang sedang bertarung sendirian di kehampaan di atas 9 langit, dan kemudian menatap Yang Long Tu yang tiba-tiba muncul di depannya, berpikir sedikit dalam hatinya. Amitabha, dia menghela nafas, melafalkan nama Buddha, dan tidak berkata apa-apa lagi. Adapun yang lain, meskipun mereka memiliki reaksi mereka sendiri, mereka lebih terkejut. Mereka tidak dapat mempercayai kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh Yang Linbo saat ini, dan tidak tahu apa arti dari ledakan benih Buddha. Di bawah, keduanya masih dalam jalan buntu. Namun, cahaya Buddha semakin redup dan redup, sementara aura Ye Yuseng semakin kuat dan kuat. Kamu harus mati. Tuan Xia bertekad untuk membunuh Yang Long Tu, dan dia menghabiskan 10 tahun untuk membuat rencana pembunuhan ini. Namun sekarang, menurutku, kamulah yang paling pantas mati. Jika kamu tidak mati, tidak ada seorang pun di Daxia yang akan dapat menghentikanmu di masa depan. Ye Yuseng berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, baju besi hitam di badannya mulai terbakar oleh api. Hati Yang Linbo menegang, melihat perubahan pada Ye Yuseng di depannya, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Ye Yuseng tampaknya telah menggunakan kekuatan yang sangat terlarang. Benar saja, tepat saat pikirannya lahir, suara Taois itu muncul, sial, apakah orang-orang sekarang begitu agresif? Kakekmu telah memberi makan pedang selama 10 tahun, meminta waktu untuk surga. Sekarang orang tua ini ingin membakar daging dan jiwanya untuk memaksa dirinya menerobos ke surga. Tidak, ini memaksaku untuk menggunakan jurus pembunuh. Kata-kata Taois itu tiba-tiba menjadi bersemangat. Dan mata Yang Linbo semakin tenggelam. Ye Yuseng sudah sangat kuat. Jika dia menerobos ke surga, apakah dia masih bisa menghentikannya? Satu-satunya kemungkinan hanya dapat ditempatkan pada Taois itu. Di sisi lain, seiring berlalunya beberapa napas waktu, aura pada Ye Yuseng menjadi semakin kuat. Mata para penonton di kejauhan juga menjadi berat. Dengan wawasan mereka, mereka secara alami dapat melihat apa yang sedang dilakukan Ye Yuseng saat ini. Tuan Ye mengabdikan diri untuk negara, dan saya melihatnya. Tuan Ye, harap tenang. Jika Anda meninggal dalam pertempuran, keluarga Ye akan selamanya damai di masa depan. Suara Xia Tiansheng juga perlahan turun. Menteri tua, terima kasih Tuan Xia atas belas kasihan Anda. Ye Yuseng menjawab. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kapak panjang di tangannya dan mengayunkannya dengan kuat. Ledakan. Dalam sekejap, cahaya Buddha menghilang. Dan sosok Yang Linbo juga terbang mundur ke langit di bawah pukulan ini. Mundurnya ratusan kaki, dan akhirnya jatuh dengan keras dari kehampaan. Ledakan. Sosok Yang Linbo jatuh dengan keras di luar gerbang gunung yang akan menjadi reruntuhan, dan bebatuannya retak. Jika bukan karena kekuatan benih Buddha yang memperbaiki bekas lukanya sendiri, pukulan ini akan cukup untuk membunuhnya. Yang Linbo bangkit dengan susah payah, sendirian, dan tampak sangat kesepian di antara langit dan bumi. Dia tampak seperti musuh dunia dan ditinggalkan oleh langit dan bumi. Pada saat ini, sosok Ye Yuseng muncul dari kehampaan lagi. Auranya bahkan lebih mengerikan saat ini, sama seperti Yang Kaixian sebelumnya, dengan kemauan yang melampaui langit dan bumi. Aku akan bertarung sampai mati, membakar daging dan jiwaku, dan dengan paksa menerobos surga. Aku tidak percaya kau masih bisa bertahan hidup hari ini. Ye Yuseng berkata dengan muram. Yang Lin tetap diam. Dia melihat ke dalam kehampaan dan melihat sosok Yang Long Tu. Dan Yang Long Tu juga merasakan sesuatu, matanya tertunduk, dan dia menatap Yang Linbo. Tapi dia tidak banyak bicara, hanya menonton dengan tenang, seolah menunggu Yang Linbo berbicara. Selama dia berbicara dia akan mengambil tindakan. Dan Yang Linbo tampaknya mengerti apa yang dimaksud Yang Long Tu. Dalam diam, dia mengalihkan pandangannya. Dia bisa meminta bantuan. Pada titik ini, bahkan jika dia mundur, itu tidak akan memengaruhinya. Kekebalan bukanlah bunuh diri. Pada saat ini, Ye Yuseng sudah berada di luar jangkauan, dan dia tidak bisa menargetkannya sekarang. Bahkan jika dia memilih untuk mundur dan membiarkan Yang Long Tu mengambil tindakan, itu tidak akan membuatnya merasa ternoda, juga tidak akan memengaruhi kekebalannya. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia tidak berbicara. Dia ingin mencoba lagi. Master Dao, apakah tidak apa-apa?
Yang Linbo bertanya, suaranya penuh dengan kiji. Itu akan memakan waktu. Membangun prasasti takdir surgawi bukan hanya omong kosong. Ini menunjukkan pembukaan era takdir surgawi, yang melibatkan terlalu banyak hal. Master Dao menjawab. Wajah Yang Linbo tenggelam. Waktu. Yang paling dia kekurangan sekarang adalah waktu. Ye Yuseng akan membakar jiwanya untuk membunuhnya, dan tidak mungkin dia akan memberinya kesempatan. Dalam pikiran ini, banyak pikiran terlintas di benaknya. Matanya tidak bisa tidak beralih ke kuil Wuwang. Dalam keadaan tak sadar, dia seperti melihat sosok. Jika aku menyerah, bagaimana aku bisa layak mendapatkan 10 tahun penderitaan ibuku? Tanyanya dalam hati. Seketika, dia mengalihkan pandangannya dan menatap Ye Yuseng dalam kehampaan. Niat membunuh melonjak keluar. Kau menulis takdirku untukku, dan kau menekanku dengan aturan yang kau katakan, dan menekanku dengan kekuatanmu yang besar. Kau ingin aku hidup dalam kegelapan. Kau ingin aku menjadi seekor semut. Kau akan membiarkanku mati di bawah langit yang megah ini dengan apa yang disebut permainan membunuhmu. Tapi tidak ada yang pernah bertanya padaku apakah aku bersedia. Sekarang, biarkan aku memberitahumu. Aku tidak mau. Kau tidak bisa, Daxia tidak bisa, dan kelompok dewa di 9 surga tidak bisa. Hidupku harus berada di tanganku. Mata Yang Linbo seteguh besi. Sambil berbicara, dia mengangkat pedang generasi pertama di tangannya lagi. Bertarung sampai mati. Dia akan melakukannya. Mati. Dia tidak pernah takut. Sejak malam bersalju di malam tahun baru itu, dia hidup kembali, dan dia memahami sebuah kebenaran. Artinya, hidup dalam kerendahan hati karena dikuasai lebih buruk daripada kematian. Dalam sekejap, badan Yang Linbo mulai terbakar. Rambutnya yang panjang berkibar, berangsur-angsur diwarnai dengan warna putih beku. Daging yang terbakar, kehidupan yang terbakar. Berjuang sampai mati. Lalu mari kita saling menyakiti bersama. Ada sedikit ejekan di mata Ye Yuseng. Tetapi lebih dari itu adalah kepuasan seolah-olah dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Kamu ingin bersaing denganku untuk hidupmu. Tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan Yang Kaixian? Di depan makhluk surgawi, kamu hanyalah manusia biasa. Namun, aku akan membiarkanmu mati di bawah makhluk surgawi seperti yang kamu inginkan, dan kamu harus bangga pada dirimu sendiri. Kata Ye Yuseng, mengangkat kapak panjang di tangannya tinggi-tinggi, lalu menebasnya dengan keras. Cahaya kapak panjang itu luar biasa, seperti penciptaan dunia, menyapu kehampaan dan menciptakan gelombang mengamuk setinggi 100 kaki. Badan Ye Yuseng seperti api, dan sosok surgawinya terbungkus api, membuatnya semakin tak terkalahkan. Di sisi lain, Yang Linbo tidak mundur tetapi maju. Badannya seperti api yang mengamuk. Ini bukan pertama kalinya dia menggunakan kekuatan ini. Tetapi perbedaannya adalah kali ini, dia proaktif. Dia secara aktif membakar badannya, membakar pembuluh darahnya yang abadi, dan membakar masa hidupnya. Dan di bawah pembakaran gila ini, pedang generasi pertama di tangannya tampaknya hidup kembali, dan suara pedang itu bergema. Swiss, cahaya dingin menerobos udara. Cahaya pedang yang mengejutkan itu menerobos kekosongan langit dan bumi, dan bertabrakan dengan cahaya kapak panjang yang ditebas oleh Ye Yuseng. Swiss, suara pedang seperti merobek langit bergema di langit. Kemudian, sedikit cahaya pedang langsung menembus cahaya kapak panjang yang bergulir. Crash! Seluruh langit diterangi, dan langit setinggi 10.000 kaki itu seperti siang hari, melanggar aturan langit dan bumi dan menghilangkan malam yang gelap. Mata Ye Yuseng sedikit bingung. Jelas, dia tidak menyangka bahwa pedang putus asa Yang Linbo dapat memiliki kekuatan seperti itu. Tapi dia tetap tidak peduli. Pada saat pedang panjang itu mendekat, dia menarik kembali kapak panjang itu dan memblokirnya di depannya. Dentang, dengan ledakan keras, kedua pria itu bertarung satu lawan satu dan bertabrakan. Tapi Ye Yuseng memanfaatkan situasi itu dan berbalik, dan kapak panjang itu berputar di tangannya. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya dingin meledak, seolah-olah kekuatan yang tak terlukiskan menyapu, dan benar-benar mengguncang pedang generasi pertama di tangan Yang Linbo. Sosok Yang Linbo juga mengikuti kekuatan ini untuk berputar di kehampaan, seolah-olah ditarik oleh kekuatan ini. Dan saat dia berhenti, pedang generasi pertama telah terlepas dari tangannya. Mata Ye Yuseng bersinar dengan sarkasme, dan telapak tangannya mengendur,
dan kapak panjang itu terlepas dari tangannya, masih berputar liar, menjerat pedang generasi pertama. Saat berikutnya, tatapan sinis muncul di matanya. Putus asa, tanpa pedang itu, hidupmu hanyalah seekor semut di mataku. Begitu dia selesai berbicara, dia melemparkan pukulan horizontal, menghantamnya dengan keras, langsung mendarat di jantung Yang Linbo. Ledakan, sosok Yang Linbo langsung terbang mundur, seolah-olah dia mengambang tanpa akar. Saat sosoknya mundur, dadanya langsung ambruk, dan seluruh orang menjadi bungkuk, dan darah menyembur keluar seperti mata air. Ledakan, mundur ini ratusan kaki. Ye Yuseng, yang memegang kekuatan surga dan manusia, sangat menakutkan. Dengan pukulan ini, Yang Linbo langsung terjebak dalam situasi putus asa. Terlebih lagi, saat ini, semua kekuatan Yang Linbo telah dikosongkan oleh pedang sebelumnya, membakar badan dan umurnya. Sekarang dia bahkan bukan badan fana. Oleh karena itu, menghadapi pukulan seperti itu, dia tidak memiliki kekuatan untuk bersaing. Ledakan, ada suara keras. Badan Yang Linbo jatuh terduduk di Gunung Wuang, menghantam kepala Buddha tanpa pandang bulu. Kepala Buddha itu jatuh dan berserakan di samping Yang Linbo. Ada juga sedikit rasa kasihan di matanya yang baik hati. Yang Linbo tergeletak di tanah, dadanya yang ambruk seakan-akan menghancurkan organ-organ dalamnya, dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Sosok Ye Yuseng tidak berhenti, tetapi berubah menjadi aliran cahaya dan turun di depan Yang Linbo lagi. Bertarung sampai mati. Apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Ye Yuseng mensibir, menatap Yang Linbo dari posisi tinggi. Namun saat ini, tidak ada niat membunuh di matanya, hanya keheningan dan ketidakpedulian. Yang Linbo tidak menanggapi, dan dia tidak dapat menanggapi. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa vitalitasnya berada di ambang kehancuran. Dalam kegelapan, matanya tersebar dan menatap kehampaan. Semuanya abu-abu. Jika aku mau, kau tidak akan selamat dari pukulan tadi. Namun, aku sengaja mengampuni nyawamu agar Yang Longtu melihatku membunuh putranya dengan cara yang sama seperti dia membunuh putraku. Suara Ye Yuseng dingin, dan tatapan mata yang ganas dan penuh kebencian melintas di matanya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya, mengulurkan tangannya, dan kapak panjang itu langsung menembus udara dan mendarat di tangannya. Swiss, cahaya dingin itu bergetar, aura pembunuh memenuhi dunia. Saat itu, Yang Longtu memenggal kepala anakku di hadapanku. Hari ini, aku akan memenggal kepalamu di hadapannya. Ucapnya, dan mengangkat kapak panjang di tangannya lagi. Namun pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba menyapu dan mendarat di hadapan Yang Linbo. Pedang generasi pertama. Pedang generasi pertama terus bergetar, memperlihatkan ujung tajamnya. Ye Yuseng mengerutkan kening. Namun sebelum dia sempat bereaksi, pedang panjang itu tiba-tiba bergerak dan mendekatinya. Dalam jarak sedekat ini, hanya dalam sekejap, pedang panjang itu sudah berada di hadapannya. Tanpa sadar, dia menggerakkan kapak panjang di tangannya, menghadap ke depan, menghalangi cahaya pedang yang melonjak. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Berderak, saat kapak panjang itu menyentuh pedang panjang, serangkaian suara retakan terdengar. Kemudian, retakan muncul di kapak panjang itu, dan retakan itu riuntuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Namun, kekuatan pedang itu tidak pernah hilang. Dengan kilatan cahaya, pedang itu langsung menembus dada Ye Yuseng, lalu membubung tinggi dan melayang di kehampaan. Adegan ini langsung membuat keempat penjuru kehampaan menjadi sunyi. Belum lagi Xia Tianzeng dan Qi Shengdao dan yang lainnya, bahkan Yang Longtu memiliki ekspresi yang luar biasa di matanya. Kata-kata Yang Linbo sebelumnya membuatnya merasa bersalah. Terutama setelah melihat Yang Linbo menahan pukulan Ye Yuseng, dia bahkan berencana untuk mengambil tindakan. Namun, pedang ini saat ini membuatnya mengerti. Dia tidak tahu apa-apa tentang Yang Linbo. Pedang ini jauh melampaui harapannya. Entah mengapa, sudut matanya sedikit basah, dan bahkan badannya tampak sedikit bingung di kehampaan. Anak baik, bagus sekali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Yang Linbo sedikit mengernyit. Paman San, apakah kamu serius? Apakah kamu sama sekali tidak khawatir tentang Xiaolin? Pedangnya sangat kuat, tetapi dia membayar lebih. Vitalitas dan rentang hidupnya telah habis. Yang Linbo bertanya dengan suara yang dalam. Dia tidak mengerti.
Berdasarkan pemahamannya tentang Yang Longtu, jika dia mengambil tindakan, Yang Linbo tidak akan jatuh ke dalam situasi yang memalukan seperti itu. Ini adalah jalan yang seharusnya dia tempuh. Jika dia ingin menjadi tak terkalahkan, dia tidak bisa hidup di bawah perlindunganku. Seperti ini 10 tahun yang lalu, dan masih sama sekarang, kata Yang Longtu. Dia tahu kekuatan yang dimiliki Yang Linbo. Jalan itu ditakdirkan untuk dipenuhi mahiat. Jika dia tidak bisa belajar hidup sendiri, akhir hidupnya di masa depan akan sangat menyedihkan. Tapi dia, Yang Linboger mengerutkan kening dan ingin berkata lebih banyak. Tidak ada penghancuran, tidak ada pembangunan. Aku yakin dia tidak akan melakukan sesuatu yang impulsif. Mungkin akan ada keajaiban. Yang Longtu menjawab. Yang Linboger terdiam, menatap ke kejauhan dengan mata yang dalam, menunjukkan kekhawatiran. Wajah Luo Yitian juga sangat malu. Bahkan ketika dia melihat rambut Yang Linbo memutih, dia tersentuh, dan pikirannya teringat pada situasi ketika Yang Linbo memotong pedang untuknya di Changlan sebelumnya. Jika bukan karena pedang itu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berdiri di sini sekarang. Itu sebabnya, melihat Yang Linbo dipaksa sejauh ini oleh Ye Yuseng, emosinya hampir meledak. Jika Yang Longtu tidak ada di sini, dia akan mengambil tindakan. Di sisi lain, Qi Sengdao dan yang lainnya memiliki pandangan yang sebaliknya. Tidak seorang pun mengira bahwa pedang benar-benar dapat membalikkan dunia. Siapapun dengan mata yang jeli dapat melihat bahwa pedang yang tidak seorang pun dapat mengetahui apa itu yang menyelamatkan Yang Linbo pada akhirnya. Tidak hanya itu, sekarang pedang yang tidak terkendali ini benar-benar dapat bertarung sendiri dan menusuk Ye Yuseng. Keganasan pedang ini membuat mereka semua merasa takut. Membunuh makhluk surgawi. Meskipun makhluk surgawinya diperoleh dengan membakar kultivasi dan umurnya, dan meskipun dia masih mengatakan bahwa dia tidak mati pada saat ini, dan masih meninggalkan desahan berat di kehampaan. Tetapi semua orang tahu, Ye Yuseng, hanya ada satu kemungkinan kematian. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah bahwa Yang Linbo saat ini, akan mati. Yang Linbo sekarang kelelahan dan tidak berdaya, dan bahkan jika makhluk surgawi yang asli ini datang ke dunia, tidak mungkin baginya untuk lolos dari kematian. Di belakang mereka, mata Xia Tianzeng bersinar. Tatapan matanya yang serakah dan ganas saling bertautan, dan keduanya tertuju erat pada pedang Yang Linbo. Pedang seperti itu berada di atas dunia. Dengan kultivasi bawaan Yang Linbo, dia dapat memaksa Ye Yuseng, yang memiliki kekuatan dewa, hingga sejauh ini. Jika dia jatuh ke tanganku, dia berpikir dalam hati, tanpa ragu-ragu, dia tiba-tiba memanggil segel nasional Xia Agung di tangannya, dan kemudian mengubah arah, menuju pedang generasi pertama di depan Ye Yuseng. Pedang seperti itu menyentuh hati semua orang. Siapa yang bisa mengambil pedang yang bisa membunuh orang dengan mudah? Belum lagi Tuan Xia, bahkan mereka semua ingin mengambilnya sendiri. Tetapi mereka tahu bahwa dengan Tuan Xia di sekitar, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengambil pedang itu. Pada saat ini, pedang generasi pertama yang berdiri tegak di kehampaan tampaknya merasakan provokasi aura yang tidak dapat dijelaskan. Tiba-tiba menjadi sejajar, dan kemudian terbang menuju kekuatan segel nasional Xia Agung yang turun dari kehampaan. Swiss, gunung dan sungai yang dipantulkan oleh segel nasional Xia Agung langsung hancur, dan bahkan segel nasional Xia Agung meredup sejenak, berputar-putar dalam kehampaan, dan akhirnya kembali ke tangan Xia Tianzeng. Pedang tanpa pemilik sedang berusaha melepaskan diri dari kendaliku. Datanglah padaku. Xia Tianzeng tidak mau menyerah. Cahaya keemasan melonjak di matanya, dan cahaya keemasan kaisar terpancar dari badannya, menerangi dunia. Semangat mendominasi dunia dan mendominasi yang tak tertandingi meledak darinya. Dia adalah penguasa jutaan gunung dan sungai, dan pengendali kekuatan manusia. Di antara langit dan bumi, di gunung dan sungai ini, jika dia menginginkannya, itu harus menjadi miliknya. Dalam sekejap, dia bergerak lagi, mengulurkan satu tangan, mencoba mengendalikan pedang generasi pertama. Tetapi dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Keluarga kerajaan langit dan bumi dapat memandang rendah dunia. Tetapi pedang ini telah lama melampaui lingkup dunia manusia, dan bahkan di 9 langit dan 10 bumi, tidak ada keberadaan yang dapat membawa pedang ini. Dia ada di sini hanya karena Yang Linbo. Karena Yang Linbo adalah takdir. Swiss, cahaya dingin pedang menembus kehampaan lagi. Generasi pertama pedang menunjukkan sikap yang tak terkalahkan.
Meskipun itu hanya pedang, ia bertarung sendirian dan menembus telapak tangan Tuan Xia. Deng deng deng, sosok Tuan Xia meledak kembali. Wajahnya juga menjadi gelap. Dalam kehampaan, Yang Longtu sedikit tenang. Baiklah, giliranku. Setelah mengatakan itu, Yang Longtu melangkah keluar dari kehampaan. Dalam sekejap, banyak mata yang tertuju pada kehampaan. Terutama Xia Tianzeng, pupil matanya mengecil. Yang Longtu. Yang Longtu tidak menanggapinya dengan serius, dan berkata dengan pandangan samar. Idiot, aku tidak melihatmu selama 10 tahun. Apakah kamu sudah gila? Apakah kamu pikir kamu dapat mengendalikan pedang yang dapat membunuh surga dan manusia? Dia tidak menyembunyikan ejekannya. Kurang ajar. Teriak Xia Tianzeng dengan marah. Biarkan kamu pergi. Mata Yang Longtu dingin. Apakah kamu pikir itu masih 10 tahun yang lalu? Jika bukan karena putraku yang mengambil jalan ini, aku akan menghancurkan Xia besar milikmu 10 tahun yang lalu. Apakah kamu percaya? Yang Longtu tampak tidak takut, tanpa kesadaran berada dalam situasi pembunuhan, dan kesombongannya tak tertandingi. Wajah Xia Tianzeng muram, dan dia menatap ke dalam kehampaan. Aku tidak percaya. Sebaliknya, aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberanian untuk berbicara kepadaku seperti ini. 10 tahun perencanaan, aku mengatur situasi pembunuhan ini hari ini hanya untuk membunuhmu, dan kau masih berani bersikap sombong. Xia Tianzeng berkata dengan dingin. Permainan pembunuhan. Aku tidak tahu apakah kau terlalu meremehkanku atau terlalu menganggap dirimu hebat. Apa kau tidak pernah mendengar sebuah pepatah? Hanya ada satu orang yang tidak terkalahkan di dunia, Changlan Longtu. Hanya satu orang itu, yang berbicara tentangku. Karena kau tidak terkalahkan, mengapa aku harus peduli dengan permainan pembunuhanmu? Yang Longtu sangat menonjol, yang sama sekali berbeda dari sikap yang dia tunjukkan di depan Yang Lin Boger sebelumnya. Sebelumnya, dia tampak seperti seorang penatua, tetapi sekarang dia menunjukkan keagungannya, seperti orang gila kelas 1 antara langit dan bumi. Harus dikatakan bahwa dia memang cukup gila. Permainan pembunuhan yang telah direncanakan oleh Tuan Xia selama 10 tahun, dan semua penguasa di dunia telah datang, tetapi dia begitu meremehkan. Mungkin dia satu-satunya di dunia. Kekebalanmu juga tentang dunia. Tetapi dunia ini adalah duniaku. Aku mengizinkanmu menjadi tak terkalahkan, dan kamu bisa menjadi tak terkalahkan. Jika aku membiarkanmu memiliki musuh, kamu harus mati. Xia Tianzeng menjawab dengan berani. Sebagai penguasa ribuan mil gunung dan sungai, dia secara alami menolak untuk menundukkan kepalanya dan menunjukkan sikapnya dengan cara yang sama. Haha, Yang Longtu tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi senyum menghina ini, tetapi lebih baik daripada penjelasan apapun. Kemudian, Yang Longtu berjalan turun dari kehampaan seolah-olah tidak ada seorang pun di sekitar. Dia datang di depan Yang Lin Bo dan sedikit mengernyit. Namun, tak lama kemudian, senyum muncul di bibirnya. Jika kau ingin menjadi gila, ayahmu akan membiarkanmu menjadi gila. Karena aku berkata aku akan melindungimu, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Saat dia mengatakan itu, Yang Longtu mengangkat matanya dan menatap Ye Yuseng. Orang tua yang masih hidup adalah pencuri. Apakah kau pikir hidupmu layak dibandingkan dengan anakku? Aku tak terkalahkan di dunia, apa kau? Yang Longtu berkata dengan angkuh. Kemudian, sosok itu melangkah ke udara dan meninju. Ledakan. Pukulannya seolah menelan aturan seni bela diri, membingungkan dunia. Saat dia bergerak, dunia seolah bergetar. Ledakan. Dan di bawah pukulannya, badan Ye Yuseng langsung terbang mundur. Setelah ditusuk di jantung oleh pedang generasi pertama, dia sudah berada di napas terakhirnya. Sekarang, di bawah pukulan Yang Longtu, badannya langsung riyuntuh dan berubah menjadi bubuk dalam sekejap, hanya menyisakan kepala, berguling ke dalam kehampaan. Bunuh anakku, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Yang Longtu berkata dengan acuh tak acuh. Ada keheningan di lapangan. Meskipun dia tahu bahwa Ye Yuseng hanya akan mati, pukulan Yang Longtu padanya tidak lebih dari memberitahu semua orang betapa kuatnya dia. Dan kepala Ye Yuseng yang berguling akhirnya mati dengan mata terbuka saat ini. Dia menatap kehampaan, dan matanya yang kosong masih dipenuhi dengan keengganan dan kemarahan. Tapi itu tidak berguna. Bagaimanapun juga, era ini bukan miliknya. Yang Longtu menarik kembali tatapannya dan bahkan tidak ingin menatapnya lagi.
Dia perlahan membungkuk dan dengan lembut menyeka darah dari sudut mulut Yang Linbo. Fokus saja pada terobosanmu, dan serahkan sisanya pada ayah. Saat dia mengatakan itu, dia perlahan berdiri dan membawa kuil Wuwang di punggungnya. Biarkan aku melihat trik apa lagi yang kamu miliki. Jangan biarkan dia keluar untuk mempermalukan dirinya sendiri. Aku terlalu malas untuk membunuhnya. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba berbalik. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan meninju. Ledakan, sebuah tinju cahaya memotong kekosongan. Kemudian, suara badan yang hancur datang dari kehampaan, dan kemudian cahaya ilahi menghilang dalam kehampaan. Dari 8 orang yang telah bertarung dengan Yang Kaixian, hanya 7 yang tersisa saat ini. Pada saat ini, seluruh dunia tercengang. Suara-suara yang tak terhitung jumlahnya dari menghirup udara dingin bergema di kehampaan. Semua orang tahu bahwa Yang Longtu menunjukkan sikapnya, tetapi tidak seorang pun akan mengira bahwa dia akan begitu ganas dan membunuh pola ilahi di atas 9 surga dengan satu pukulan. Bahkan seluruh proses hanya memakan waktu 1 napas. Semua orang hanya melihatnya meninju, dan kemudian pola ilahi itu mati. Dan pola ilahi semacam ini adalah pola ilahi di atas 9 surga. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu tak terkalahkan di bawah surga. Tetapi tindakan Yang Longtu tidak pernah berhenti. Dia berdiri di kehampaan dan mengangkat tangannya untuk meninju lagi. Ledakan, raungan lain. Setelah raungan, hanya ada 6 sosok yang tersisa di kehampaan. Duar duar duar. Kemudian, semburan cahaya tinju muncul satu demi satu, dan sosok-sosok di langit juga menghilang satu persatu. Ketika Yang Longtu berhenti, hanya Yang Kaixian yang tersisa di kehampaan 10.000 kaki. Yang Kaixian menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan sosoknya berjalan turun dari kehampaan. Dia melirik Yang Linbo, lalu menatap Yang Longtu. Pergi dan lakukan apa yang harus kamu lakukan. Aku akan berada di sini untuk menjaganya, kata Yang Kaixian. Yang Linbo mengangguk, lalu melangkah maju. Duar. Saat dia melangkah maju, Qi Shengdao dan yang lainnya di depannya mundur satu demi satu. Dia tidak perlu mengambil tindakan, hanya menghilangnya auranya dapat membuat mereka sangat takut, dan mereka tidak berani menghadapinya secara langsung. Yang Longtu mensibir, begitu saja, kamu berani berkomplot melawanku. Dia berkata, dan menatap Xia Tianzeng lagi. Pemanasan sudah berakhir, dan selanjutnya, mari kita mulai pertempuran. Tidak peduli siapa yang kamu panggil, aku akan melawan kalian semua hari ini sendirian. Kata-kata Yang Longtu bergema di kehampaan. Dalam sekejap ini, seolah-olah prioritasnya terbalik. Permainan pembunuhan yang awalnya dimaksudkan untuknya ini setara dengan kehampaan, dan malah menjadi medan pembantaiannya, di mana dia ingin melawan dunia sendirian. Namun tidak ada yang menanggapi. Cara Yang Longtu memasuki medan itu terlalu ganas, membunuh semua orang tanpa pandang bulu. Dan semua yang dia bunuh adalah orang kuat yang tak tertandingi. Di dunia ini di mana tidak ada yang bisa pergi, orang-orang yang dia bunuh sudah berada di tingkat atas kekuatan tempur. Namun orang-orang ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang di tangannya. Tidak, tepatnya, saat dia memiliki niat untuk membunuh, orang-orang ini sudah mati. Hanya Xia Tianzeng yang masih bisa menjaga matanya tetap tenang. Kau benar, pemanasan sudah berakhir. Sekarang setelah kau muncul, pertunjukan yang sebenarnya akan dimulai selanjutnya. Xia Tianzeng berkata dengan suara yang dalam. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah kedalaman kuil Wuwang. Raja Iblis Luofu, Miluo Tianzun, dan Raja 9 Gunung dari Great Chu, kalian bertiga bisa muncul sekarang. Xia Tianzeng memaksa dirinya untuk tetap tenang dan berbicara lagi. Saat suaranya jatuh, 3 sosok berjalan keluar dari kedalaman kuil Wuwang satu demi satu. Aura ketiga orang itu tidak dapat diprediksi. Mereka masih berada di alam tanda ilahi, tetapi mereka memberi orang perasaan yang tak terduga. Salah satu dari mereka memiliki aura iblis yang melonjak di badannya, dan aura iblis yang agung meledak keluar darinya di antara napas. Aura dari 2 lainnya juga sangat aneh. Salah satu dari mereka mengenakan jubah naga hitam, dengan warna hitam dan darah yang saling terkait. Ular piton darah itu membuka mulutnya yang berdarah dengan taringnya mengarah keluar, yang mengejutkan. Ini adalah pangeran dari Great Chu, Raja 9 Gunung. Yang terakhir berpakaian dengan cara yang tidak pada tempatnya. Ada matahari dan bulan terukir di gaun panjangnya. Matanya sipit, tetapi penuh dengan kecemerlangan.
Saat beberapa orang muncul, aura di lapangan menjadi berat. Mata Yang Long Tu sedikit menyusut, tetapi kemudian dia terkekeh. Hanya mereka bertiga. Nada suaranya masih menghina, jelas mengenal mereka. Tentu saja mereka bertiga tidak cukup. Bagaimanapun, yang harus dibunuh adalah kamu, prajurit nomor 1 di dunia. Xia Tianzeng berkata dengan ringan, dan mengangkat matanya. Master 12 lantai, mengapa kamu tidak muncul? Swiss, 12 sinar cahaya jatuh dari langit. Mereka tinggi di kehampaan, dikelilingi oleh cahaya ilahi, seperti dewa di langit. Yang Long Tu mengangguk sedikit. Ada 12 bangunan dan 5 kota di ibu kota giok putih di langit. Ke-12 bangunan itu telah muncul. Ini lebih seperti itu. Tapi maafkan aku karena terus terang, dengan ini, itu tidak layak untuk kata membunuh perampokan. Yang Long Tu masih memiliki sikap mendominasi untuk membalikkan dunia dan alam semesta, dikelilingi oleh para pahlawan, dan masih tak terkalahkan. Tetapi yang lebih aneh lagi adalah tidak ada yang membantahnya saat ini. Tampaknya kata-katanya adalah semacam persetujuan diam-diam. Hanya napas Xia Tianzeng yang menjadi lebih suram. Kamu harus mencoba untuk mengetahui apakah kamu layak atau tidak. Dan jangan lupa, masih ada orang di kuil Wuwang ini. Xia Tianzeng berkata dengan santai. Namun, mata Yang Long Tu tampak suram saat ini. Kamu bisa mencoba. Suara Yang Long Tu menjadi dingin. Ini adalah pertama kalinya dia menyingkirkan sifatnya yang tidak terkendali. Xia Tianzeng tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi semua orang tahu siapa yang dia bicarakan. Gu Yuer, ibu kandung Yang Linbo, istri Yang Long Tu. Pada saat ini, Xia Tianzeng mengatakan ini, yang tidak lebih dari sekadar ancaman. Apalagi yang bisa kulakukan? Mata Xia Tianzeng menyipit. Menghadapi ancaman Yang Long Tu, dia juga menunjukkan martabatnya. Kemudian, dia mengulurkan tangannya. Gemuruh. Di kuil Wuwang, beberapa lampu Buddha tiba-tiba meledak dari pagoda yang dalam. Hualala. Kemudian, terdengar suara rantai yang bertabrakan. Dan setelah suara ini, sosok-sosok terbang keluar dari bawah cahaya Buddha. Ini adalah 8 biksu agung kuil Wuwang. Masing-masing dari mereka memiliki pola Buddha yang berkedip di badan mereka, dan cahaya Buddha ada di mana-mana. Dan di tangan mereka, masing-masing yaitu menarik rantai, dan ujung rantai tersebut melilit sebuah pagoda. Beberapa orang menyeret pagoda keluar dari kedalaman kuil Wuwang, dan kemudian melayang begitu saja di kehampaan. Namun, mata Yang Long Tu tiba-tiba menoleh. Dalam sekejap, matanya merah. Seolah merasakan sesuatu, darah di badannya menjadi ganas. Jika kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Suara Yang Long Tu tidak lagi sembrono seperti sebelumnya, dan niat membunuh bergulir dalam kegelapan. Aku akan mengembalikan ini padamu. Xia Tianzeng menanggapi dengan kemarahan yang sama. Kemudian, dia menoleh. 3 sosok langsung naik ke udara dan membunuh Yang Long Tu. Dan pada saat ketiganya bergerak, sosok Yang Long Tu telah berubah menjadi aliran cahaya dan membunuhnya. Dia sendirian dan tidak terkendali, tetapi tak terkalahkan. Dia tidak memilih untuk membagi dan menaklukkan, tetapi langsung menghadapi 3 orang itu secara langsung, mencoba untuk melawan 1 lawan 3. Ledakan. Dia menyapu dengan pukulan. Bayangan tinju besar jatuh dari kehampaan. Itu jatuh di kepala 3 orang. Ketiga sosok itu berhenti pada saat yang sama, dan kemudian mengangkat tangan mereka sejenak, dan pola ilahi terjalin di kehampaan, mengenai kekuatan yang luar biasa, bertabrakan dengan pukulan Yang Long Tu. Raja Iblis Luofu berubah menjadi badan iblis, dan tangannya berubah menjadi beberapa kaki cakar bersisik, seperti sisik yang menonjol dari batu, di bawah coran pola ilahi, mengerikan dan menakutkan. Raja 9 Gunung juga menanggapi dengan pukulan, dan pukulan itu menyapu langit, seperti tangan yang menyeret 9 gunung, dan napas yang mengerikan itu terbungkus dalam kekerasan menghancurkan kehampaan. Lalu ada seseorang, yaitu, Miluo Tianzun. Di belakangnya, roda matahari dan bulan melonjak, dan cahaya ilahi memenuhi langit malam yang gelap, membersihkan napas pemusnahan, dan semua hal dimusnahkan. Harus dikatakan bahwa kekuatan yang meletus oleh 3 orang saat ini telah melampaui pola ilahi dengan banyak. Jika harus ada perbandingan, itu pasti tidak lebih lemah dari Ye Yuseng yang secara paksa menerobos ke alam surga dan manusia. Dalam sekejap, kekuatan kedua belah pihak bertabrakan dalam kehampaan. Tapi itu hanya sesaat, ketika pukulan Yang Long Tu jatuh, pemandangan yang lebih mengerikan terjadi.
Pukulannya tampaknya tak terkalahkan, dan para dewa dan iblis takut. Pada saat pukulan itu jatuh, raungan besar tiba-tiba meletus. Kemudian, kekuatan ketiga orang itu runtuh dalam sekejap. Bang, bang, bang. Tiga sosok mulai mundur dengan gila-gilaan dari kehampaan, dan bahkan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Adegan ini membuat semua orang di dunia ini terdiam. Terutama orang-orang dari Sekte Dao dan Sekte Vo, semua warna di wajah mereka menghilang, hanya menyisakan rasa takut. Dia tak terkalahkan, seperti ini 10 tahun yang lalu, dan masih seperti ini sekarang. Generasi sebelumnya dari penguasa Istana Yingtian berbicara dari arah Sekte Dao. Tidak ada niat untuk bertarung di wajah lamanya. Awalnya, dia ingin berdiri di sisi Daxia dan mengantar kesempatan lain bagi Istana Yingtian untuk bangkit kembali. Tetapi pukulan ini mematahkan semua delusinya. Di sisi lain, wajah Qin Ling penuh dengan ketidakberdayaan. Tetapi dia tidak bodoh. Sekarang situasi ini telah menjelaskan semuanya. Yang Long Tu sendiri lebih baik daripada semua yang ada di dunia. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, mereka hanyalah sejumlah di depan keberadaan ini. Di sisi lain, orang-orang dari Sekte Vo tampak sangat malu. Kekuatan yang Long Tu melampaui ekspektasi mereka. Apa yang telah dia lalui selama 10 tahun terakhir? Apakah dia benar-benar tak terkalahkan? Kata biksu tua dari negara Buddha Leiyin, kata-katanya penuh dengan desahan. Mereka masih menghitung bagaimana cara mendapatkan kekuatan yang ditinggalkan Yang Long Tu pada Yang Linbo, tetapi sekarang melihat pukulan Yang Long Tu, pikiran mereka langsung tenang. Di bawah kekuatan absolut, pikiran semacam itu benar-benar seperti gelembung mimpi. Dan begitu pula, di Void Swordbot, wajah Zhao Qiankun tidak lagi tanpa ekspresi. Zhao Sanhe dan Zhao Qiankun lebih baik. Yang Long Tu tak terkalahkan, dan ini diketahui dunia. Dia sangat kuat. Tetapi Zhao Qiankun sangat terkejut. Dia masih tidak senang ketika Yang Long Tu mengatakan bahwa dialah satu-satunya yang tak terkalahkan di dunia. Dikatakan bahwa ada 3 yang tak terkalahkan, bagaimana mungkin menjadi satu-satunya? Tetapi pada saat ini, dia mengerti. Dia hanya seorang pang kecil. Dia terdiam saat ini tanpa ekspresi apapun. Jika ada, itu adalah kebencian. Dia bangga dengan urutan yang tak terkalahkan ini, dan dia telah meneriakkan slogan itu entah berapa tahun. Sekarang fakta telah membuktikan bahwa dia terlalu banyak berpikir. Bos, bisakah kamu melawannya? Zhao Sanhe tiba-tiba bertanya. Mata Zhao Qiankun tenggelam, dan dia menatap Zhao Sanhe, kamu yang pamer, kamu satu-satunya yang bermulut besar. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Wajah Zhao Sanhe masih sedikit kesal, bukankah kamu selalu mengatakan bahwa ada 3 yang tak terkalahkan? Kupikir karena mereka semua tak terkalahkan, seharusnya tidak ada masalah untuk melawan mereka. Di mata Zhao Sanhe, Zhao Qiankun juga sangat kuat. Di dunia di mana surga dan manusia tidak ada, kultivator pedang di alam tanda dewa dapat membunuh semua musuh di dunia. Namun, dia tidak menyangka bahwa begitu dia membuka mulutnya, Zhao Qiankun akan begitu menentangnya. Itu bukan masalah besar, itu tidak lebih dari kematian. Pada saat ini, Zhao Changqiong tiba-tiba berkata. Pupil mata Zhao Sanhe menyusut, dan dia jelas sedikit tidak percaya. Bos masih berada di bawah aturan dunia manusia. Namun, kekuatan Yang Long Tu telah melampaui tahap ini. Meskipun dia bukan manusia surgawi, bahkan manusia surgawi tidak dapat menahan pukulannya. Zhao Changqiong melanjutkan. Kemudian, dia menatap Zhao Qiankun dan bertanya, Bos, apakah saya benar? Zhao Qiankun tiba-tiba merasa malu. Jika dia tidak mengatakannya dengan lantang, itu hanya akan membuatnya malu. Namun sekarang hal itu sudah diketahui umum, seperti menariknya keluar dan mencambuk mahiyatnya. Dengan sebuah pikiran, dia melihat ke arah kedua orang itu, bagus sekali. Zhao Qiankun menanggapi. Zhao Changqiong dan orang lainnya merasa senang, seolah-olah mereka jarang mendengar pujian dari Zhao Qiankun. Namun sebelum mereka sempat tersenyum, mereka mendengar Zhao Qiankun berkata lagi, namun yang paling aku, Zhao, benci adalah orang-orang yang terus mengomel. Ini adalah penyakit, harus diobati. Ekspresi di wajah mereka membeku. Begitu Zhao Qiankun mengatakan ini, mereka tiba-tiba memiliki firasat buruk di hati mereka. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, Zhao Qiankun mengangkat mereka satu persatu. Bos, tenanglah. Zhao Changqiong tampaknya mengerti apa yang dimaksud Zhao Qiankun dan berkata dengan cepat.
Jika ketenangan itu berguna, mengapa kita perlu amarah? Turunlah. Zhao Qiankun melemparkan Zhao Qiankun ke bawah dengan jentikan tangannya. Dan arahnya tepat di mana Sekte Dao berada. Saudaraku, aku anak ketiga. Zhao Sanhe melihat Zhao Changqiong terlempar keluar seperti ini, dan hatinya kacau, dan dia berkata dengan cepat. Zhao Qiankun mensibir, dan kemudian tanpa tanggapan, dia melemparkan sosoknya keluar. Dan arahnya tepat di depan Sekte Buddha. Sekarang jauh lebih tenang. Zhao Qiankun menghela napas lega. Kemudian, dia menatap Yang Longtu lagi. Seperti yang diharapkan darimu. Mungkin kau telah melupakan nasihat yang kau berikan padaku saat itu, tetapi aku, Zhao, akan membalas budi atas apa yang telah kau lakukan. Hari ini, bahkan Raja Surga tidak dapat menyentuh putramu. Dia mengerang, lalu menarik kembali pandangannya dan menatap Yang Linbo. Pada saat ini, di luar gerbang Gunung Kuil Wuwang, cahaya dingin dari pedang generasi pertama masih melayang di atas kepala Yang Linbo, seolah-olah melindunginya. Tetapi badan Yang Linbo sedikit gemetar saat ini, seolah-olah dia juga merasakan sesuatu dengan munculnya pagoda itu. Tetapi kecuali Yang Kaixian, tidak ada yang memperhatikan. Pada saat ini, semua mata tertarik pada Yang Longtu. Dia bertarung melawan Qiankun, dan orang-orang di lantai 12 langit juga mengambil tindakan. Menghadapi Yang Longtu, mereka sama sekali tidak akan berbicara tentang postur orang kuat. Karena ini adalah permainan pembunuhan, mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu membunuh. Dan Yang Longtu juga menunjukkan postur yang tak terkalahkan pada saat ini, badannya berkeliaran di antara kerumunan, tinjunya mengguncang dunia, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Namun, bagaimanapun juga, ke-15 orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Meskipun mereka tidak dapat melakukan apapun padanya, mereka menahannya. Niat membunuh di mata Xia Tianzeng bahkan lebih gila saat ini. Dia tidak lagi memperhatikan pertempuran ini, tetapi mengalihkan pandangannya ke pedang generasi pertama lagi. Namun, saat melihat ini, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Tidak Mahtei. Dia terkejut. Tidak hanya itu, dia merasa bahwa kondisi Yang Linbo saat ini sangat aneh. Serangkaian kekuatan yang tidak dapat dijelaskan mengalir melalui badannya, membentuk kembali meridiannya. Bahkan vitalitasnya pun berbalik. Tiba-tiba, saat matanya tertuju pada Yang Kaixian, matanya tenggelam. Kekuatan Gunung Tianduan. Dia merenung, tetapi matanya dipenuhi dengan keserakahan. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berkata, semuanya, kekuatan Gunung Tianduan ada di Yang Linbo. Ayo pergi bersama. Setelah masalah ini selesai, aku akan membaginya dengan kalian. Xia Tianzeng berkata dengan dingin. Jantungnya berdebar kencang. Adapun Gunung Tianduan, itu adalah area terlarang bagi makhluk hidup. Selama ribuan tahun, tidak ada seorang pun yang mampu menginjakan kaki di sana, kecuali Yang Longtu. Inilah sebabnya mengapa Jiu Tiansang dan dia ingin membunuhnya. Namun saat ini, tidak ada seorang pun yang menanggapi. Belum lagi orang-orang dari Sekte Dao dan Sekte Fo, bahkan Qiseng Dao dan yang lainnya ragu-ragu. Itu karena Yang Kaixian masih berada di depan Yang Linbo. Tidak berani. Kalau begitu aku katakan kepadamu, kekuatan itu sedang membentuk kembali badannya untuknya saat ini. Jika kamu tidak mengambil tindakan sekarang, tunggu sampai kekuatan itu sepenuhnya disempurnakan olehnya, maka hari ini akan menjadi lelucon yang lengkap. Suara Xia Tianzeng dingin. Saat dia mengatakan ini, kehampaan akhirnya menjadi gelisah. Baik itu Qiseng Dao dan yang lainnya, atau Sekte Dao dan Sekte Fo, mereka tidak bisa tenang. Mereka takut pada Yang Longtu. Namun ketika mereka berpikir bahwa Yang Linbo benar-benar memiliki kekuatan di area terlarang, mereka tidak bisa tetap tenang. Tuan Xia, Yang Kaixian ada di sini, dan tidak ada gunanya bagi kita untuk mengambil tindakan. Tiba-tiba, sebuah suara datang. Dan pemilik suara ini adalah Qin Ling, tetua prefektur Yingtian. Ketika dia berbicara, Chu Xiangbei dan yang lainnya tampak muram. Burung pertama yang keluar dari air akan ditembak. Meskipun mereka juga tergoda, mereka tidak boleh memimpin. Tidak masalah. Dia hanya orang yang sekarat. Aku akan menekannya secara pribadi. Xia Tianzeng menjawab. Ledakan. Dalam sekejap, kekosongan berfluktuasi, dan serangkaian cahaya pola ilahi menyapu kekosongan. Niat membunuh itu seperti gelombang besar, bahkan kekosongan itu ditelan dan dipenuhi dengan dingin. Xia Tianzeng tidak ragu-ragu.
Dia mondar-mandir di kekosongan, Yang Kaixian, tidak ada yang bisa menghentikanku hari ini. Seperti yang kukatakan, dunia ini adalah duniaku. Kamu harus memberikannya kepadaku jika aku menginginkannya. Bahkan jika aku membiarkanmu mati, kamu harus melalui reinkarnasi. Xia Tianzeng berkata, dan segel nasional Xia Agung menyatu. Kemudian, seluruh gunung Wuang mulai bergetar hebat. Kemudian, suara gemuruh yang mengguncang gunung dan sungai bergema di antara langit dan bumi. Kemudian, di kaki gunung Changlan, suara gemuruh yang besar terdengar, dan kemudian seekor naga biru sepanjang 100 kaki keluar, membubung tinggi di langit, dan akhirnya bergegas ke kehampaan dan datang ke kaki Xia Tianzeng. Xia Tianzeng menginjak naga biru itu, dengan segel nasional di kepalanya, tangannya di belakang punggungnya, dan mendongak untuk memahami dunia. Mata Yang Kaixian bergerak sedikit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang erat pedang dewa jatuh di tangannya. Yang Kaixian, ini nagaku yang naik ke langit. Apakah kamu tidak ingin membunuhnya? Ayo, aku akan memberimu kesempatan ini. Postur Xia Tianzeng bahkan lebih-lebihkan. Berdiri di atas naga biru di dunia, dia tampaknya dihormati oleh dunia, dan seluruh orang itu mengungkapkan aura mendominasi yang mendominasi pasang surut, siapa lagi kalau bukan aku. Aura ini berbeda dari Yang Longtu yang tak terkalahkan. Inilah jalannya, para bangsawan langit dan bumi, penyatuan jalan kekaisaran. Yang Kaixian perlahan berdiri, dan pedang di tangannya perlahan terangkat di tangannya. Kalau begitu mari kita coba. Raungan. Pada saat ini, naga biru itu meraung dengan ganas, lalu membawa sosok Xia Tianzeng dan berguling ke arah Yang Kaixian. Kehampaan berguncang, dan dimanapun naga biru itu lewat, dunia menyerah. Ini adalah naga yang dibesarkan Xia Tianzeng. Demi naga ini, dia ingin memusnahkan semua naga asli di dunia dan semua naga di dunia. Sayangnya, akhirnya dipecah oleh Yang Linbo. Namun, Xia Tianzeng sama sekali tidak peduli. Karena dibandingkan dengan kekuatan yang dibawa Yang Linbo, itu bukan apa-apa. Selama dia bisa mendapatkan kekuatan terlarang dari Yang Linbo, semua yang telah dia rencanakan selama bertahun-tahun ini akan menjadi kenyataan. Mahtei, selama aku mendapatkan kekuatan ini dan pedang itu, orang-orang yang tak terkalahkan di dunia, 9 dewa surga, akan tunduk, dan akulah satu-satunya di dunia. Xia Tianzeng berteriak liar di dalam hatinya, tatapannya menjadi semakin ganas. Dalam sekejap mata, naga biru yang membawa sosoknya telah turun ke kehampaan di atas kepala Yang Kaixian. Yang Kaixian tidak maju tetapi mundur selangkah, datang di depan Yang Linbo, dan kemudian mengarahkan pedang dewa jatuh ke dalam kehampaan. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia telah menunjukkan sikapnya dengan jelas. Xia Tianzeng juga tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengikuti momentum dan menghancurkannya. Naga biru itu meraung lagi, dan raungan naga itu menembus langit dan bumi, dan kemudian api yang menyala-nyala menyembur keluar dari mulutnya. Ledakan. Api yang mengamuk menyebar dari langit. Yang Kaixian mengulurkan tangan dan memutarnya sedikit. Tiba-tiba, seluruh kehampaan terdistorsi, seolah-olah aturan langit dan bumi telah berubah, dan akhirnya membentuk tirai cahaya, melindunginya dan Yang Linbo di bawahnya. Tetapi dalam sekejap, tirai cahaya itu tiba-tiba pecah, seolah-olah tidak dapat menahan api seperti itu sama sekali. Tidak ada gunanya. Naga biru ini telah dibesarkan oleh Xia Agung kita selama ratusan tahun. Ia melahap keberuntungan dunia manusia dan menjadi satu-satunya naga di dunia. Api ini adalah api manusia dan api sejati dunia manusia. Bagaimana denganmu? Lagi pula, kau bukan manusia biasa. Bagaimana kau bisa menolak kekuatan ini? Xia Tianzeng mensibir. Pada saat ini, ia tampaknya mengendalikan kekuatan dunia dan bertindak seenaknya. Yang Kaixian menghela napas sedikit. Ia kembali menatap Yang Linbo. Hanya ini yang bisa kulakukan. Sisanya tergantung pada keberuntunganmu. Yang Kaixian bergumam, lalu perlahan mengangkat pedang panjang di tangannya. Namun pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, "Tuan tua, jangan terburu-buru menghunus pedangmu. Zhao ingin mencoba dan melihat apakah aku bisa menangkis pedang ini." Saat suara itu jatuh, sosok Zhao Wuji melesat lewat dan mendarat di depan Yang Kaixian. Swiss. Dalam sekejap, api dari niat pedangnya bertabrakan dengan api yang dimuntahkan oleh naga biru, membentuk pemandangan api di kehampaan. Selain itu,
Mereka benar-benar bersaing satu sama lain, seolah-olah tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada siapapun. Pedang Dao abadi, Zhao Qiankun. Xia Tianzeng menggertakkan giginya, suaranya suram. Semuanya jelas dalam jangkauan. Selama Yang Kaixian menghunus pedangnya, jalannya menuju surga dan manusia akan berakhir. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun tanpa diduga, ada rintangan sekarang. Zhao Qiankun mendongak dan bertemu dengan tatapan Xia Tianzeng. Ada 3 orang yang tak terkalahkan di dunia, satu adalah petanaga Changlan, yang kedua adalah Guisan Qianqiu, dan yang ketiga adalah pedang Qiankun Wen. Tapi kamu tidak termasuk dalam urutan yang tak terkalahkan ini. Zhao Qiankun berkata perlahan, ini adalah kekeras kepalaannya yang terakhir. Dia ingin membersihkan namanya, tak terkalahkan. Hahaha, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Ini duniaku, kau hanya bisa tak terkalahkan jika aku membiarkanmu. Jika tidak, akhirmu adalah kematian. Xia Tianzeng tertawa, Zhao Qiankun mensibir. Aku telah berjuang keras hingga ke 9 surga, berjuang keras masuk dengan pedang, dan berjuang keras keluar dengan pedang. Para dewa yang mengaku diri di 9 surga semuanya meminum darah di bawah pedangku. Apakah aku perlu kau untuk memerintahkanku menjadi tak terkalahkan? Zhao Qiankun menunjukkan keunggulannya. Bahkan jika dia bermoral bejat sebelumnya, pada saat ini, dia adalah dewa pedang yang abadi. Aku adalah raja suci dunia ini, aku di atas semua makhluk hidup. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia tak terkalahkan di hadapanku? Bahkan Yang Longtu tidak bisa melakukannya, apalagi kau. Xia Tianzeng berkata, dan auranya tiba-tiba melonjak, dan roh-roh yang melampaui langit dan bumi berubah menjadi bayangan naga, mengelilinginya. Pada saat ini, segel nasional Xia besar juga muncul dengan cahaya terang, memantulkan bayangan gunung dan sungai. Dan Xia Tianzeng perlahan mengulurkan tangannya. Saat berikutnya, segel nasional Xia besar tiba-tiba menghilang, lalu berubah menjadi pedang panjang dan jatuh ke tangannya. Mata Zhao Qiankun tiba-tiba memadat. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan pedangnya bergetar. Ini adalah pedang kaisar. Dia berbisik, matanya serius. Apakah kamu pikir aku hanya bisa menggunakan seni kaisar? Tetapi siapa yang tahu bahwa aku adalah seorang jenius sejati dalam kultivasi? Jika aku tidak memiliki ambisi sebesar itu, bagaimana mungkin kamu tidak terkalahkan di dunia ini? Xia Tianzeng tidak lagi menyembunyikan dan memperlihatkan kultivasinya saat ini. Bukanlah makhluk surgawi, tetapi aura yang dia tunjukkan sama seperti Yang Longtu sebelumnya. Itu adalah alam yang berada di atas dunia. Pupil mata Zhao Qiankun menyusut, tetapi segera, matanya menjadi tegas. Dia mengangkat tangannya dan menebaskan pedang langsung ke kehampaan. Swiss, pedang itu menembus langit. Pedang ini seakan membawa keagungan alam semesta, menyapu langit dan bumi. Pada saat yang sama, kemanapun cahaya pedang itu lewat, ia langsung berkumpul menjadi satu domain. Di domain pedang ini, ribuan bayangan pedang bersiul, dengan ketajaman membelah alam semesta. Ini adalah domain pedangnya, domain pedang alam semesta, dan satu pedang berisi alam semesta. Ini juga kekuatan yang membuatnya tak terkalahkan. Bahkan ketika ia melangkah ke surga ke-9, kekuatan ini telah membunuhnya bolak-balik. Saat berikutnya, domain pedang ini memanjat kehampaan, mencoba menutupi Xia Tianzeng. Tetapi pada saat ini, Xia Tianzeng menebaskan pedang di udara. Ledakan, pedang ini bahkan lebih mengerikan. Dalam sekejap, cahaya gunung dan sungai meledak, dan langit dan bumi yang menjulang tinggi tampak berada di pedang ini. Kemanapun pedang ini lewat, domain pedang Zhao Qiankun runtuh inci demi inci. Engah, Zhao Qiankun juga mendapat serangan balik, dan darah menyembur keluar dari mulutnya dengan gila-gilaan. Matanya penuh amarah dan keengganan. Dia merasa konyol ketika dia berpikir tentang bagaimana dia harus melindungi Yang Lin Bo dan bahkan ingin membersihkan namanya. Kekebalannya terlalu dibesar-besarkan. Sekarang menghadapi Xia Tianzeng, dia bahkan tidak bisa menghentikan satu pedang pun. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, sebuah raungan muncul di antara langit dan bumi. Domain pedang Zhao Qiankun langsung hancur, dan tidak ada lagi di bawah penindasan pedang kaisar. Namun pada akhirnya, kekuatan pedang Xia Tianzeng juga dihilangkan. Namun meskipun demikian, itu juga membuat dunia terdiam. Bahkan Qi Shengdao dan yang lainnya memiliki ekspresi terkejut di mata mereka.
Mereka tahu bahwa Tuan Xia sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dia bisa begitu kuat. Tak terkalahkan. Hanya seperti ini, kamu berani mengatakan kamu tak terkalahkan. Pada saat ini, Xia Tiansheng mensibir. Mata Zhao Qiankun dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dan dia akan menyerang lagi ketika dia mengangkat tangannya. Lupakan saja, kau bukanlah lawannya. Namun, kau tidak kehilangan dirimu sendiri, melainkan pedangmu. Para prajurit Tao membawa kekuatan langit dan bumi, dan kau hanyalah kekuatan manusia. Pada saat ini, Yang Kaixian menghentikannya. Maaf, aku seharusnya melindungi Yang Lin Bo hari ini, tetapi aku melebih-lebihkan diriku sendiri. Zhao Qiankun menjawab. Meskipun dia sangat tidak rela, dia harus mengakui apa yang dikatakan Yang Kaixian. Tidak masalah, Xiao Sanzi telah melakukan banyak hal selama bertahun-tahun. Aku sangat senang kau dapat membantunya saat ini. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah urusan keluarga Yang. Aku masih di sini, bagaimana mungkin giliranmu untuk berjuang demi hidupmu? Yang Kaixian berkata, dan melangkah maju, menghalangi sosok Zhao Qiankun di belakangnya. Kemudian, dia perlahan mengangkat pedang panjang di tangannya dan menghadapi kehampaan. Karena kau sangat ingin melihatku menebas pedang ini, maka pada saat ini, aku akan melakukan apa yang kau inginkan. Yang Kaixian berkata, dan pedang dewa jatuh di tangannya bergetar. Kemudian, kilatan cahaya pedang turun di antara langit dan bumi. Bersambung.